Shalom, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan berbagi tentang studi kata. Studi kata ragi. Saudara pasti pernah membaca Matius pasal 16 ayat 6. Matius pasal 16 ayat 6. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saya kutip dari Bahasa Indonesia terjemahan baru. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saya tandai warna merah. Ragi. Rupanya perkataan Tuhan Yesus ini ada multi tafsir. Atau di sini saya taruh istilah perbedaan maksud. Buktinya dalam kisah, kalau kita baca lengkap, kisah yang dimaksudkan di Injil Matius pasal 16 tersebut. Saya bacakan ayat 7. Maka mereka, di sini maksudnya murid-murid Yesus ya. Maka murid-murid Yesus berpikir-pikir ketika mereka mendengar perkataan Yesus yang barusan. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Perhatikan, tadi kan Kristus Yesus bicara soal ragi. Waspada terhadap ragi. Begitu Kristus Yesus bicara soal ragi, yang muncul di pikiran para murid tentu saja soal roti. Kenapa ya? Ragi roti. Rupanya maksud Yesus beda. Kita lompat ke 12 dengan anggapan bahwa kita saudara sudah baca kisah ini dengan lengkap. Rupanya di ayat 12 kita baca setelah Yesus Kristus bicara lagi kepada mereka. Barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya Yesus supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bisa ngikuti maksud saya ya. Ketika Kristus bicara soal ragi, yang muncul di pikiran para murid adalah tentang roti, ragi roti. Tetapi Kristus menjelaskan bahwa yang sedang dia bicarakan bukan ragi roti, melainkan ajaran orang Farisi dan Saduki. Saya tandai warna. Inilah yang mau saya bincangkan dengan kita saudara hari ini. Rupanya ada dua macam arti kata. Rupanya ada dua macam arti kata. Yang pertama itu kita sebutlah dia arti harfiah. Maksudnya adalah asal-usul kata berdasarkan leksikon. Kadang bisa juga orang menyebutnya arti literal. Arti literal. Jadi ragi dalam Matius 16 ayat 6 itu kalau diperiksa dalam leksikon, periksa dalam teks berbahasa asli Yunani, bunyinya tes jumes. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan leaven. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ragi. Kalau kita periksa kamus, periksa leksikon, saya kutip dari BIS, bahan yang dipakai dalam adonan roti atau kue untuk mengkamirkan atau mengembangkan adonan itu. Itulah arti harfiahnya, arti literalnya, sehingga para murid yang masih memahaminya secara literal, ya berpikir pasti Kristus Yesus bicara soal roti. Penjelasan kamus berikutnya. Ragi itu digunakan untuk membuat roti. Contohnya di Hosea pasal 7 ayat 4. Ragi itu bersifat mengembang. 1 Korintus 5 ayat 6. Ragi itu dilarang selama Paskah, Keluaran 12, dipersembahkan dengan darah Keluaran 34, dan seterusnya.
Itulah arti literal, ragi roti. Kemudian ada arti kedua. Arti yang kedua kita namakanlah di arti semantis. Maksudnya adalah makna kata tergantung maksud penggunaan kata tersebut. Tergantung maksud penggunaannya. Teksnya ya sama. Teks Jumes, Leven Ragi sama teksnya. Tapi maksudnya beda. Karena ini arti semantis. Betul memang ragi itu segumpal adonan yang sudah agak lama dalam keadaan khamir. Maksudnya untuk meragikan gumpalan yang besar yang sudah tersedia. Ragi memang dilarang disimpan dalam rumah selama masa raya Paskah dan dilarang pula untuk dipakai dalam segala korban persembahan kepada Tuhan. Mungkin karena dalam iklim yang panas, gumpalan ragi yang disimpan itu untuk maksud-maksud tertentu tidak bersih. Nah, inilah dia kemudian. Arti semantisnya mengkiaskan pengajaran busuk. Matius 16:6, 1 Korintus 5:7, saya kutip dari kamus sendiri. Arti semantis dari ragi mengkiaskan pengajaran busuk. Ini arti kedua. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika dia bicara soal ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi, saudara, ada dua macam arti kata yang saya simpulkan di sini. Arti yang pertama itu arti literal. Semua kita pembaca Alkitab harus paham ini. Entah kita pembaca yang memang berniat menafsir secara ilmiah, entah kita pembaca yang memang sebatas membaca untuk memahaminya. Perhatikan, yang pertama itu arti literal. Maksudnya arti sesuai asal katanya. Kita bisa periksa leksikon Ibrani Yunani. Inilah yang dipahami para murid ketika Kristus bicara soal ragi di pasal 16. Tetapi ada arti kedua, arti semantis, makna yang terkandung dalam kata. Persoalannya, makna kata itu bisa sama dengan arti harfiahnya, bisa beda. Nah, rupa-rupanya Yesus sedang memaksudkan hal lain. Yesus sedang memaksudkan hal lain. Sekarang kita kalau mau periksa lebih lanjut, sebenarnya Yesus juga pernah menggunakan kata ragi secara literal. Di Lukas 13 ayat 21, Kristus bicara soal ragi secara literal, secara harfiah. Paulus juga pernah menggunakannya secara harfiah di 1 Korintus pasal 5 ayat 6. Tetapi penggunaan secara semantik juga dapat kita baca di ayat lain. Lukas 12 ayat 1. Di situ terjemahan ITB adalah kemunafikan orang Farisi. Tulisan Paulus 1 Korintus 5 tulisan 8. Maksudnya keburukan, kejahatan. Itu dua contoh. Jadi jelas bahwa ada dua macam arti kata yang perlu kita periksa. Arti literal dan arti semantis. Dan saya sudah bicara soal studi kata ragi. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya.